Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, saya ini kedatangan tamu spesial nih. Persisnya Bu Vivi. Beliau itu dari pemberdayaan sumber daya manusia ya Bu ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang urun rembuk ekspor nasional. Persisnya bagaimana supaya UMKM itu bisa ekspor. Nah, dengan tema ini menurut Ibu gimana Bu? Baik, menarik banget Pak Amin. Tema ini sangat bagus ya dalam artian bagaimana kita bisa berpihak kepada UMKM. Bisa dibayangkan kan, ini UMKM, ini ekspor, nyambungkan ini bagaimana? Dengan misalnya ya, pengalaman saya misalnya, bagaimana kita sangat perlu perjuangan untuk bisa upgrading para pelaku UMKM ini ya, dari yang mereka tadinya mungkin jualan keripik gitu. Nah sekarang keripiknya mau diekspor. Iya betul. Gimana tuh? Tebelnya harus sama. Terus besar kepingannya harus sama. Kemudian rasanya nggak boleh berubah-ubah. Setelah itu harus tahan minimal 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Nah ini kan sebuah, termasuk harga juga Bu, biar bisa bersaing. Harganya, kalau harga mungkin bersaing Mbak. Karena kan UMKM itu justru mereka jagoan dalam menekan harga supaya murah. Tapi sebetulnya kasihan, karena apa? Mereka biasanya murah itu karena dia tidak menghitung tenaga kerja dirinya sebagai biaya gitu ya. Padahal sebetulnya dia adalah pelaku yang harus dibayar atas usahanya. Nah itu kenapa murah. Tapi oke lah gitu ya. Itu mungkin nanti bisa dipelajari. Cuman mengupgrade mereka ini supaya bisa ekspor. Itu saya kira sebuah proses yang panjang. Nah bagaimana kemudian misalnya keterlibatan kita agar bisa mengefektifkan atau memperpendek atau tadi itu ya, memperpendek dan mendekatkan yang jauh ini UMKM ini ekspor, gimana biar bisa deket gitu. Nah itu PR kita di situ gitu. Betul. Nah secara sumber daya manusia sendiri sebenarnya para pelaku UMKM itu sendiri menurut Ibu gimana sih Bu? Kalau mereka itu memang biasanya secara umum ya, pelaku UMKM itu pekerja keras. Pekerja keras. Mereka ingin sekali produknya bisa terjual, ya kan? Kemudian kalau ada peluang ekspor, wah semangat sekali Pak. Saya membina banyak pedagang kecil, terutama ibu-ibu. Ya, kalau misalnya ada peluang ekspor, mau gimana caranya? Ada pelatihannya enggak? Ada segala macam ya. Pertanyaannya sangat kritis sebetulnya, tapi itu tadi ya, peluang, kemudian akses ya. Terus kontinuitas ya. Kalau modal malah mereka mungkin nggak nanya itu, nanyanya terakhir Pak kalau modal itu. Betul. Karena sekarang kan modal cukup mudah ya. Asal misalnya mereka memang pelaku UMKM, pihak lembaga-lembaga keuangan itu biasanya sudah yang cari-cari mereka lah. Lebih mudah malah dia yang nyari ya Bu ya. Asalkan mereka memang punya track record yang jelas. Karena berhubungan dengan trust ya. Ya trust, tapi kalau untuk ekspor kan banyak sekali persyaratannya. Nah ini yang harus kita kejar, masalah kompetensi, terus mungkin keterampilan mereka dan kapasitasnya. Gitu. Nah yang terakhir Bu, kira-kira masukan apa nih dari cara Ibu mungkin akademisi sekaligus Ibu juga sebagai pemberdayaan sumber daya manusia nih supaya UMKM bisa ekspor. Masukannya apa Bu? Satu-satunya cara yang cepat atau salah satu cara yang cepat bagi saya adalah pendampingan komunitas. Pendampingan komunitas ya. Jadi apa yang ada di pusat misalnya ekspor ini kan identik dengan pusat ya, kemudian akses yang kota dan lain sebagainya begitu kan. Nah bagaimana orang-orang yang ada di UMKM ini yang mungkin mereka ada di pinggir, di desa atau di kota, di kabupaten kecil gitu ya, itu nyampe tuh informasi-informasi tentang ekspor. Ya mulai dari tata cara, persyaratan, dokumen yang dibutuhkan gitu ya, atau mungkin mereka mau join sebagai komunitas yang lebih besar. Nah itu kalau tidak didampingi bingung mereka. Mulai dari mana? Pendampingan itu penting. Tapi dengan berbasis komunitas. Karena setiap komunitas itu kebutuhannya beda Pak. Ya ada yang memang komunitas satu desa tuh misalnya
di Jawa Tengah. Dia itu komunitasnya memang snack. Satu desa itu dari kita masuk gerbang desa sampai keluar lagi gerbang desa yang berikutnya snack aja macam-macam gitu kan. Nah ini kan kalau nggak dibina, nggak didampingi, ya mereka akan di situ-situ saja dan semakin akan tergerus dengan persaingan ya. Karena apa? Orang dari luar negeri juga mengekspor barang ke Indonesia kan. Iya, betul, nah betul. akhirnya sekarang anak-anak lebih seneng makan snack yang bungkusnya bagus. Sementara bungkus kita mungkin masih harus ngerjain. Jadi yang terpenting adalah pendampingan supaya lebih baik ya Bu supaya ya. lebih baik. Mungkin mahasiswa itu bagus juga tuh Pak kalau ada JCE-nya pendampingan gitu ya. Iya, terima kasih sekali loh Bu Bu Vivi Pak Amin. masukannya. Semoga obrolan kita yang singkat ini menjadi inspirasi buat teman-teman calon eksportir pemula. Akhirnya Amin Jalur pamit undur diri. Salam ekspor. Salam ekspor.